Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah jemaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu, masih melanjutkan di bab yang ke-34 tentang az-zakat lil imani. Ziyadah ya. Bab 34 itu ziyadah lil imani wa nuqsanihi, bab tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Sampai hadis yang ke-44 kemarin telah saya bacakan. Sekarang hadis yang ke-45 langsung saya bacakan. Hadatsana Al-Hasan bin Subbahi sami'a Ja'far bin Amrin hadatsana Abdul Umaysin akhbarana Qais bin Muslimin an Atha ibn Shihabin an Urwah bin Khattabi an rajulan minal Yahudi. Di sini dari Umar bin Khattab ya, bahwasanya seseorang dari kalangan orang Yahudi qala lahu, berkata kepadanya, kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum, ayat pada kitab kalian itu yang yaqra'una, kalian sama membacanya, law alaina ma'syarul yahudi nazala fa'aqad nadzalikal yawma idan. Law alaina, kalulah atas kami, ma'syarul yahudi, perkumpulan orang-orang Yahudi, nazal, turun ayat tadi, la takhadna dzalikal yawma idan, sungguh kami akan menjadikan yang demikian itu di hari raya, hari Id. Jadi orang Yahudi ini satu ketika menjumpai si Umar bin Khattab, dia Amirul Mukminin, ayat yang pada kitab kalian yang kalian itu sama membacanya, kalaulah ayat ini turun kepada kumpulan orang-orang Yahudi, sungguh kami yang demikian itu akan menjadikan hari Id, hari raya. Kalau ayat itu turun pada kami orang Yahudi, ketika ayat itu turun akan saya jadikan di hari raya. Qala Umar bin Khattab, berkatalah Umar bin Khattab, ayat ayatin, ayat yang mana? Kalau orang Yahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan buat kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan alaikum atas kalian nikmati, akan nikmatku, wa raditu lakum, dan
aku ridho pada kalian itu al-Islam. Islam ini dikenal sebagai agama. Ini surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ulama maru berkata benar, qad arafna dzalikal yauma wal makana alladzi nazala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad arafna, sungguh aku ini tahu, dzalika, dan demikian itu, al yauma, di hari yang, wal makana, dan tempat alati yang nazar turun fihi padanya ayat tadi, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau ayat ini sungguh aku tahu. Okay. Di hari itu, di tempat itu saya tahu ketika ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sedangkan beliau, jangan Nabi itu qaimun, dalam keadaan berdiri di Arafah yaumal jumu'ati. Beliau sedang berdiri di hari di Arafah pada saat itu, tepat dari hari Jumat, tepat dari Jumat. Kalau di Arafah, jadi ketika wukuf itu ya di Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya kan di hari Nafar. Jadi terjadi di tahun 10 Hijriah. Itu haji wada, haji perpisahan. Jadi dari sini orang-orang Yahudi ini berkata kepada Umar bin Khattab, ingin ayat itu yang turun pada kalian yang sama bacanya ini, kalau turun kepada kami, di kalangan orang-orang Yahudi, akan kami jadikan hari raya misalnya. Nah, itu hari raya. Umar malah ayat mana itu? Itu ayat Al-Maidah ayat yang ketiga itu. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, artinya di hari itu sudah Islam sudah sempurna, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi, sempurna. Kesempurnaan Islam adalah bahkan Islam ini sebagai agama untuk kalian, artinya tidak ada agama selain agama Islam. Artinya kalau ada aturan-aturan yang bukan dari aturan Islam, berarti dia bukan termasuk ini tadi orang yang diridhoi oleh Allah. Bahkan orang yang mencari agama selain Islam ada yang tertolak. Umar dengan jawab, saya tahu kapan ayat itu turun, di mana saya tahu, tempatnya di tahu itu tempatnya di Arafah. Ketika Nabi SAW di sana, tepat ayat itu turun di hari Jumat. Jadi tentang ayat ini, orang Yahudi malah tahu. Ada juga orang-orang yang hafal ayat, tahu tempat ayat tapi tidak mengamalkan. Artinya komplit orang ini. Apalagi orang Yahudi ini orang pinter. Ya. Orang Yahudi ini orang yang ahli-ahli fikir gitu, orang pinter, tahu dalil. Cuman dia menentang dalil, kita menerjang dalil. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dia mau, maka dia tidak mau. Dia tahu caranya ibadah bagaimana, tempatnya bagaimana, dia tahu dalilnya, dia tahu, tapi dia meninggalkan. Berbeda dari kaum orang-orang orang yang ahli ibadah tapi tidak tahu ilmunya. Pokoknya ibadah. Dua-duanya itu tadi, orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala dan orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala. Yang dimurkai itu tadi, orang tahu ilmu, tahu dalil tapi menerjang. Orang yang disesatkan yaitu kan tadi orang yang senang ibadah tapi ibadahnya tidak sesuai aturan perkiraan mereka.
Bab yang ke-35, bab zakat minal Islam. Bab zakat itu bagian daripada Islam. Jadi kalau tidak membayar zakat berarti satu bagian dari Islam hilang. Bagi rukun. Wa qawluhu, dan kalamnya firman-Nya Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah aku itu memerintahkan kepada kalian illa kecuali liya'budullaha, supaya kalian itu mengabdi hanya kepada Allah, mukhlishina, mukhlis ya. Murni ya. Memurnikan lahu padanya Allah itu ad-dina, di Islam ini. Kunafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kunafa karena yang contohnya. Wa yuqimuna, dan mereka itu menegakkan as-sholat, wa yu'tu, dan mereka itu menunaikan az-zakat, wa dzalika dinul qayyimati, dan itulah agama yang megah, yang lurus, yang qayyim. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Jadi bab ini ayat Imam Bukhari bikin bab di ayat itu berkenaan dengan zakat. Bikin bab soal zakat, kemudian diberi dalilnya ini tentang zakat. Dan banyak rata-rata soal sholat ini digandengkan dengan zakat. Itu karena kewajibannya sama. Maka di zaman Umar bin Khattab orang tidak mau bayar zakat itu diperangi karena menghilangkan rukun. Itu rukun Islam. Memisahkan antara sholat dan zakat, sama-sama wajibnya. Wajib. Hadis yang ke-46. Hadatsana Ismailu qala hadatsani Malik bin Anas an ummihi an amihi, ya, ami bukan ini, ami dari pamannya Abi Suhail bin Malik, Abi Suhail bin Malik an abihi, dari bapaknya Suhail yang Malik tadi, anakku bahwasanya dia itu bapaknya Suhail sami'a Thalhah bin Ubaidillah, dia pernah mendengar dari Thalhah bin Ubaidillah soal hadis. Yang perlu dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada seseorang yang datang kepada beliau, kepada Nabi. Min ahli Najd, dari penduduk Najd, ya, dari ahli Najd. Nama kabilah, nama suku Najd. Fa'ilun roksi, ya, rambutnya ini tidak teratur, acak-acakan. Yusma'u, aku mendengar dawiyun, di bawah aku mendengar ucapannya si Rasul tadi ketika di depan Nabi. Dawiyun yang mendengar tapi nggak paham tadi, gremeng dengan keburu, bahasanya gremeng pada Nabi. Yusma'u, ya, aku mendengar dawiyun, suara gemuruhnya, sautihi, suaranya. Wala yufqahu ma yaqulu, aku tidak memahami apa yang dia katakan. Hatta dana, sehingga aku ini mendekat, agak jauh, cuma suara gerneng gitu, tidak paham. Faidah, maka ketika itu dia orang yang datang kepada Nabi dari suku Najd tadi, yas'alu anil Islam, dia itu sedang bertanya dari urusan atau masalah Islam kepada Nabi.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu sholawatin fil yaumi wa lailatin. Salat itu adalah 5 sholat, adalah sholat yang 5 waktu, bukan 5 kali tapi 5 waktu. 5 kali kan bisa saja subuh, duhur, asar, maghrib, 5 kali. Waktunya ditentukan. Islam itu adalah mengerjakan atau menegakkan sholat 5 waktu fiyaumin pada harinya, pada siangnya, walailati dan pada malamnya. Artinya 1 hari 1 malam 5 waktu. Qala berkata rajul dari suku Najd tadi, hal alayya ghaibuha, adakah tanggunganku atasku, atas tanggunganku soal Islam tadi, ghaibuha selainnya, apa ada kewajiban selainnya untuk sholat itu ya Rasulullah? Qala bersabda Nabi, la tidak. Sholat itu wajibnya jadi mana waktu itu. Ilaan tatawaan, kecuali jika engkau mengerjakan tambahan sunnah, maksudnya kecuali kalau kamu melakukan sunnah tambahan saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan ini yang wajib. Qala berkata rajul dari suku Najd tadi, hal alayya ghairuhu, adakah atasku tanggungan dalam Islam tadi selainnya? Ada tidak puasa-puasa selainnya yang wajib? Qala bersabda Nabi, la tidak ada. Illa kecuali anta tawbaha, jika engkau itu menambah, yaitu berbuat sunnah, dan puasa-puasa sunnah saja. Kecuali kalau mau menambah puasa sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qala berkata rawinya tadi, Tolhah bin Ubaid. Qala berkata Tolhah bin Ubaid, wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat, dan menyebutkan lahu kepada rajul tadi dari suku Najd tadi. Siapa yang menyebutkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat, soal zakat. Kemudian Nabi menyebutkan soal zakat. Qala berkata rajul tadi, hal alayya ghaibuha, adakah ada tanggungan atasmu ghaibuha selainnya? Ya, zakat wajib ada tidak? Ada yang lain mungkin. Qala bersabda Nabi, la tidak. Illa anta tawba'a, kecuali engkau jika engkau ini berbuat tambahan dengan sunnah saja. Ada zakat sunnah, ya, sudah pokoknya. Yang wajib itu kan tidak. Kalau zakat fitrah ya dari ukuran 1 sok. 1 sok itu juga berbeda-beda. Ada bagian dada kita 3 kilo, ada yang 3,5, ada yang 2,5 kilo. Dan di sok di Madinah di tahun tahun 8 sekian itu Indonesia angka korma di sana ditimbang itu 2,4, tidak ada 2,5. Kemudian MUI pada saat itu membulatkan 2,5. Nah, terus sekarang banyak sok di sana ini. Sok itu tanaman kayak dulu gitu. Nah, sekarang banyak, macam-macam sekarang yang disimpan di
Masjid Nabawi seperti itu, tidak dapat apa namanya kabar seperti itu pertama. Nah, kalau dilebihkan ya baik, jadi nantinya masuknya ke itu tadi, hilang atau tadi dilebihkan daripada kurang, lebih kan baik. Tapi kalau disepakati 2,5 misalkan, ada orang bayar 3 kilo, berarti yang setengah ini disendirikan ini. Nah, ini nanti pembagiannya kan berbeda antara zakat dengan sedekah. Kalau sedekah kan lebih enak atau apa, untuk lebih luas untuk memberikan untuk zakat kan sudah diatur belinya ini. Kalau berkata rojul dari suku Najd tadi, fa'adbara rojulu bahwa yaqulu wallahi la azidu ala hada wa la anqusu. Di rojul tadi, kalau berkata si Ubaid bin Tolhah bin Ubaid, rawinya ini, kemudian si laki-laki tadi membelakang, artinya pergi. Mau pergi ya, dia bangkit si laki-laki tadi, kemudian dia berkata, oh demi Allah, la azidu, tidaklah aku menambahi ala hada atas ini yang disampaikan oleh Nabi tadi, wala aku sudah aku tidak akan mengurangi. Sholat wajib saja, puasa wajib saja, zakat wajib saja, maksudnya tidak dikurangi, tidak ditambahi gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjawab, aflaha in sodaqah. Beruntunglah jika benar. Jika benar yang kamu lakukan itu jujur seperti itu, beruntunglah. Artinya beruntung ini jangan. Insya Allah ya. Artinya sholat sempurna itu ya, puasa sempurna. Kalau kita kan susah. Sholat sering jadi masbuk ya, telat, ada nggak jamaah malam. Jadi kan nggak bisa sempurna. Kalau ini kan enggak, pokoknya kita sempurnakan sesuai dengan arahan Nabi ya, sholatnya jamaah. Laki-laki di masjid ya. Kalau perempuan mau ya mau ke masjid. Karena istrinya Umar juga tidak dilarang. Umar itu mau melarang lagi. Beliau itu hanya masjid, tapi istrinya kan pintar. Orang yang lebih baik dari kamu saja tidak melarang, nah ya sudah, tidak bisa berbuat apa-apa, artinya boleh saja, apa-apa. Apalagi kajiannya di masjid. Ditambah ketika Nabi sholat berjamaah, ada seorang mau membaca surat agak panjang ini, tapi mendengar ada bayi nangis, kemudian beliau agak menyudahi lah, ya. Jadi panjang-panjangkan karena khawatir memberatkan ibunya. Jadi ada di jamaah itu. Dan tidak dilarang oleh Rasulullah. Dan membawa anak itu boleh, asal tidak mengganggu gitu. Boleh saja. Tidak. Saya pernah dilarang membawa anak ke masjid. Ini ya perlu dalil lagi begitu. Nabi aja bawa cucunya. Mestinya tidak begitu. Ya. Bagi anak, bagi orang tua bawa anak dijaga dari itu. Dilarang tidur di masjid, ada juga masjid dikunci. Masjid kuncinya ke apa? Kasihan musafir juga. Boleh gitu ya, boleh saja. Tapi ya itu tadi. Dan dari sini ya sudah. Dia pulang Najd tadi ya sudah, saya tidak akan menambah ini, tidak akan saya kurangi. Oleh Rasulullah, aflaha in sodaqah. Beruntung jika jujur kamu termasuk orang-orang yang beruntung bisa menjalankan yang wajib-wajib sempurna. Kita akan susah. Berarti soal zakat ini, masya Allah. Bayarnya zakat fitah aja. Zakat pertanian ataupun zakat mal atau kekayaan nggak pernah gitu ini. Bab yang ke-36,
Babu itta'ul zanazati minal iman. Bab mengantarkan. Nah itu kan mengikuti artinya mengantar. Mengantarkan jenazah itu bagian daripada iman. Layak. Hadis 47 haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Ali Al-Manjufiyu dari suku Manjufi. Qala berkata haddatsana Rawhun qala haddatsana Aufun Anil Hasani wa Muhammadin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagian Abu Hurairah tidak ada di dalam kitab lain, kitab saya yang lawas itu tidak ada radhiyallahu anhu. Meskipun tidak ditulis, kalau disebut nama sahabat mestinya kita nyambung. Radhiyallahu anhu. Disebut Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ittaba'a janazata muslim." Barang siapa yang mengantarkan jenazah muslim imanan karena keimanan, wahtisaban dan karena mengharap-harap pahala, wa kana ma'ahu dan adalah mahu bersamanya orang tadi, hatta yusolliya alaiha sehingga disolati alaiha atasnya mayat tadi. Akhirnya ikut sholat jenazah tadi. Wa yabruhu min dafniha dan sampai selesai dari penguburannya. Dafni ini kan menanam, menimbun. Artinya ya mengubur. Sampai selesai akhirnya ikut ke kuburan. Lagi bapak-bapak, laki-laki. Fa'inahu maka sesungguhnya yarji'u dia kembali minal ajri dari pahala bikiroto ini 2 kirot. Kulu kirotin tiap-tiap kirot itu mislu ukutin semisal ukut. Ukut itu gunung. Kurang tahu orang yang haji misalnya sana pokoknya ada gundukan itu dinamakan gunung. Haji menentang sepiro sakmono. Artinya busana sekian itu kan berat. 1 kilotnya sekian, kalau 2 kilot. Tapi ini orang yang takziah ikut mensolatkan syaratnya dan ikut mengubur. Waman sholat dan barang siapa yang sholat alaiha atasnya atas jenazah tadi, tsumma roja'a kemudian dia kembali qabla sebelum an tutup panah sebelum dikubur, fa'inahu maka sungguhnya dia yarji'u dia kembali bikirotin dengan 1 kirot. Mensolatkan saja 1 kirot. Taba'ahu Utsmanu mengikuti hadis ini Utsman al-Mu'adzim. Qala berkata, haddatsana Aufun an Muhammadin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa semisalnya. Artinya kalau dari anak Utsman hadis ini juga sama seperti ini. Maka Imam Bukhari cuma nahwu itu semisalnya, tidak ditulis lagi wong sama. Misalnya. Jadi bagaimana orang yang cuma datang saja? Tidak masuk persyaratan ini. Datang mensolatkan 1 kirot dia kembali. Maka ya setiap datang kalau dia muslim mestinya itu sudah disolatkan ya sudah, mensolatkan dengan temannya yang datang lagi atau sendirian boleh. Kalau sudah dikubur ya sholat dikubur boleh, sholat jenazah dikubur itu boleh. Tidak bisa hadir jauh sholat gaib. Ini loh pentingnya kita punya
teman-teman soleh orang muslim, orang muslim kumpul orang itu bener omongan itu. Dilakoni betul mau nyanyian dong bener. Kalau orang-orang soleh dikumpuli nanti ketika kita sudah ada itu dikenal, Pak itu saya itu paling tidak mendoakan. Wah, rencang lo situ lu sholat gaib. Bapak ini kan kebiasaan kita sudah tahu dia itu seorang muslim, apalagi kenal atau dia apalagi kenal diusahakan bisa ikut sholat ini. Seandainya tidak juga apa-apa, ya tidak dosa kalau ya fardu kifayah maksudnya ya ada yang mensolatkan juga, cuma kita tidak dapat pahala 1 kilo kalau sholatnya. Kalau ikut menguburkan juga 2 kilo. Kalau menguburkan saja, nah ini pendapat ya, berarti dapat 1 kilo juga kan 2 kilo mensolatkan dan mengubur. Jadi kalau mensolatkan saja 1 kilo berarti 1 kilotnya untuk sampai ke ikut mengubur sampai selesai. Mendoakan Allahumma faqihu inda soal ini. Ya Allah kuatkanlah ketika ditanya ini. Dan malah mutir-mutir jarang itu disebut doa itu. Jadi dalam keadaannya kan keadaan apa berat ditanya. Kita bantu dengan doa supaya dimudahkan. Bab yang ke-37 ya. Babu khaufil mu'minin, bab khawatirnya orang mukmin, orang beriman min ayah bato, dari apa hancurnya amalnya sedangkan dia layak syukurnya tidaklah dia merasa tidak bukan rumongso. Jadi seorang mukmin itu pasti khawatir kalau amalannya hancur, sedangkan dia tidak merasa. Khawatir pasti itu orang beriman itu sifat-sifatnya khawatir kalau imannya amalannya itu hancur. Qala Ibrahim Taimimu, berkatalah Ibrahim At-Taimu, ma'aratu tidaklah aku menunjukkan kauli ucapanku ala amali atas amalanku. Masa tidak menunjukkan amalanku jadi. Ila kecuali khosyitu aku ini khawatir aku mukadzaban. Jika aku ini termasuk orang yang mukadzaban, orang yang berdusta, saya tidak akan menceritakan nantinya gitu. Amalannya ada satu tunjukkan, tidak lihat-lihatkan pada orang lain. Ya, saya khawatir ini amalan saya itu hancur, saya jadi orang dusta. Saya tahu ngomongin baik, amalan saya di hadapan Allah Taala hangus. Maka dalam ayat itu famay yakmal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal kebaikan maka khairan dia akan melihatnya. Lah melihatnya itu belum tentu diberi pahala. Bisa jadi diperlihatkan oleh Allah Taala ganjaran, tapi setelah itu karena kamu berbuat ini hangus. Kan pada saat itu ya laitani kuntu turaba gitu. Ya, biar kok diancam kita dibuai seperti amalan saya ini, saya tidak ada masalah apa-apa. Ada dibuang loh misalnya gitu. Ada gitu. Atau banyak kalau di sekolah darat ini syahwanya. Diperlihatkan amal kejelekan. Artinya ada juga semua kebaikan kejelekan dilihatkan di akhirat, hatta sampai keputusan Allah amalannya diterima apa enggak atau dosanya diampuni apa enggak. Kan kalau ada di kitab jannah, kalau di daerah kita ada yang memisahkan kitab jannah mana. Itu nanti ada orang itu sudah divonis masuk neraka oleh Allah, dipanggil lagi. Ke awalnya ditanya, kamu melakukan ini? Ya Rabbi.
Kamu melakukan ini lagi, iya ya Rob. Tapi dia tidak menceritakan kepada siapapun. Akhirnya oleh Allah dipanggil lagi. Kamu sini, hamba lu sini. Dosamu kamu ampuni, kamu surga dan. Dan itu bisa shocking. Hanya cerita-cerita itu, masya Allah, berharap kita. Nah, bisa diampuni. Maka belum tentu diperlihatkan itu terus kemudian kejelekannya terus meneraka, belum tentu bisa jadi diampuni oleh Allah. Tidak menunjuk-nunjukkan ya. Wa qala Ibnu Wahab mulai kata dan berkatalah Abi Mulaikan, adraktu aku itu menjumpai salasina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuluhum semuanya itu ya khofu, mereka itu khawatir anfaq, punya sifat nifaq, munafikan ala nafsihi atas dirinya. Ya khawatir sekali jangan-jangan ini punya sifat nifaq. Nifaq itu sifatnya orangnya munafik ini. Ma minhum, tidaklah minhum dari mereka akadun seorang pun yang dia itu mengatakan, tidak ada 30 orang yang dijumpai oleh Abu Mulaikah tadi, 30 sahabat tadi, tidak ada dari mereka satu pun yang mengatakan innahu ala imani Jibril wa Mikail. Sesungguhnya atasku itu imannya Jibril dan malaikat. Mikail gitu. Jibril malaikat toh. Jibril dan Mikail. Artinya Jibril dan Mikail kan imannya sempurna. Seperti itu. Tidak ada sahabat itu yang mengatakan iman saya sempurna, tidak ada. Kayak Jibril dan Mikail. Ya. Jibril Mikail ya sempurna, memang tidak ada gangguan apalagi itu. Sebenarnya ya sudah, dia tidak pernah memaksiati apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Bayu maluna, mereka itu apa yang diperintahkan Allah Taala pasti iya, pasti perintah-perintah yang ada sami'na wa ata'na. Yudhkaru dia menyebutkan Anil Hasani dari Hasan, ma khofahu, tidaklah khawatir ila kecuali mukminan, orang yang beriman. Jadi yang kekhawatiran dia itu termasuk jangan-jangan jadi punya sifat nifaq, jangan-jangan imannya ini hancur, amalannya hancur. Itu hanya orang beriman yang khawatir itu. Hanya orang beriman saja. Wala aminahu, dan tidaklah merasa aman ila kecuali munafikun, orang munafik. Orang munafik ya sudah sama-sama berbuat dosa, dia tidak merasa kalau dia berbuat dosa sehingga terus menerusnya. Wa ma yuhdaru, dan tidaklah minal isrori, atas isrori terus-terusan. Yuhdaru ya Subhanallah. Ya, kita tinggal dulu. Minal isrori, dari terus-terusan, ala nifakin, atas nifak tadi, munafikan, wal isyani, dan dari isyan kemaksiatan, artinya kedurhakaan. Min ghairi taubatin, dari selain taubat. Liqaulillahi ta'ala, pada kalamnya Allah Ta'ala, walam yushirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Al-Imran. Walam, dan tidaklah yushiruna, mereka itu berterus-terusan ala ma fa'alu, atas apa-apa yang mereka perbuat, wa hum, dan mereka itu ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ini sifat orang beriman. Tidak mungkin orang beriman itu berbuat dosa terus menerus. Lupa artinya nih. Dari
Ya, insya Allah nanti terus kan yang akan datang karena ini PR ada di bulan apapun kualitas dan sebagainya itu alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.